Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahilladzi amarna an nuqimal istimai wal ittihad wa nahana an tafarruqi wa tabaghudi wal ibtiad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa usolli wa usallimu ala habibina wa syafiina Muhammadin alladzi arsadana ila sabilir rasyad wa ala alihi wa sahbihi al-muti'ina wal mu'tamidina bi syariati nabiyina haqqal itimad. Amma ba'du, wa ya ayuhan nas usikum wa ya bittaqwallah wa ta'atihi haqqa taqwa. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahrin tanazzalul malaikatu war ruhu biha bi idzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Al-ayah wallahu a'lam bil murad. Hadirin sidangin rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini sebuah kalimat yang paling tepat kita ucapkan pada momentum yang mulia di pagi hari ini. Momentum yang tidak pernah kita rasakan hanya setahun sekali. Pasalnya Allah terus mengalirkan nikmat yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Di antara nikmat yang kecil itu adalah nikmat kesehatan. Kita bisa hadir di sini dan menikmati kebahagiaan Idul Fitri bersama orang-orang yang kita cintai. Karena banyak orang-orang yang tidak menikmati aura kebahagiaan Idul Fitri ini karena sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua ini harus kita syukuri. Kalau kita tidak mau disebut orang yang kufur terhadap nikmat dan orang-orang yang tercabik nikmatnya, sehingga bisa dikatakan bahwa hari ini telah kita melaksanakan ibadah puasa selama bulan Ramadan, 1 bulan lamanya dengan keimanan dan kepasrahan diri kepada Allah. Maka sikap ketakwaan itu seharusnya bersemayam di dalam diri kita. Sikap itu diantaranya adalah keteguhan hati untuk menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Salawat, sinar salam, mugia disangakeun ka junjungan urang sadayana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, khusus khotib wasiat takwa umumna kangge jemaah sadayana. Hadirin, momentum Idul Fitri juga menjadi waktu yang tepat bagi kita untuk memandangkan takbir sebagai wujud mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, bahwa tidak ada yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita semua kecil. Tidak ada yang boleh sombong di dunia ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak boleh sombong sedikit pun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Suara takbir, tahmid dan tahlil yang kita kumandangkan tadi malam dengan lisan dan hati yang ikhlas di hari Fitri ini, kita tancapkan di dalam hati. Takbir yang membesarkan nama Allah harus serta-merta mengecilkan nafsu dan kesombongan kita. Takbir tanda kebahagiaan di Idul Fitri harus serta-merta menjadi
tanda perubahan dan menjadi kesucian bagi kita. Takbir di Idul Fitri ini harus tumbuh dari dalam hati untuk menjadi pujian terbaik bagi penguasa alam semesta. Banyak orang yang sengaja atau tidak sengaja menjadikan malam takbir ini, malam Idul Adha, Idul Fitri ini sebagai malam terminal kenangan. Entah itu kenangan masa kecil saat kita ngabri, ngadula, kedalamnya, bareng-bareng. Saat kita kecil masih terasa seorang ibu berpesan, kasep, gelis, sing junuk, ulah poho, sholat anu 5 waktu. Ini adalah kenangan yang paling indah, masih hinga di dalam diri kita. Rangkulan seorang ayah malam takbiran adalah malam kenangan yang indah. Sengaja ataupun tidak, malam takbiran adalah malam untuk merawat kenangan. Kenangan yang kekal dalam ingatan. Sayang sekali, manusia pandai merawat kenangan, tetapi tidak pandai merawat Ramadan. Da anu namina kenangan apa? Mau indah maupun tidak indah akan berakhir dengan air mata. Mau manis maupun pahit akan berakhir dengan air mata. Mang Apid misalnya, tahun lalu kita bisa bercengkrama dengan orang tua, dengan bapak, pergi ke sawah, macul bersama, kabalon lebarnya. Kemudian jika kita rawat kenangan itu, jeblek. Mang Agus misalnya, tahun kemarin punya teman-teman banyak, bersendaguro, bermain bersama. Kemudian tidak ada, dan tadi malam kita merawat kenangan itu. Cerik, itu kenangan manis dan pahit akan berujung dengan air mata. Kamu lamun kenangan pahit, tahun kemarin Jepri misalnya boga diputuskan lewat WhatsApp, cerik hanya karena ego kelakian yang tidak boleh menangis. Padahal mah cerik mah cerik, karena air mata itu tidak mengenal jenis kelamin. Ramadan akan meninggalkan kita. Begitu kalimat yang sering kita ucapkan. Padahal bukan Ramadan yang meninggalkan kita, tetapi kitalah yang meninggalkan Ramadan. Kita akan kembali berjalan menyusuri 11 bulan menuju Ramadan lagi. Jika masih ada jatah usia untuk kita, karena kita selalu menuju jalan pulang yang disebut kematian. Mudik yang paling dekat dan yang paling jauh adalah mudik kepada diri sendiri, dan kematian itu adalah bukan kenangan, tapi keharusan dan hak. Lalu kapan kita bisa merawat Ramadan di dalam diri kita ketika kenangan itu mati? Ini sesuai dengan ayat yang saya bacakan tadi. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairum min alfi syahrin. Lailatul qadar itu jika kita beribadah lebih baik dari 1000 bulan atau 83 tahun. Pertanyaannya, siapa yang mendapatkan malam Lailatul Qadar? Ialah orang yang pandai merawat Ramadan. Anu kumaha?
Orang yang pandai merawat Ramadan ialah orang yang ketika Ramadan getol sholat, maka setelah meninggalkan Ramadan lebih getol sholatnya. Itu yang mendapatkan Ramadan, yang mendapatkan Lailatul Qadar dan merawat Ramadan. Lamun basa bulan puasa, orang getol tadarus. Di luar bulan puasa harus lebih getol. Itu yang mendapatkan Lailatul Qadar. Jadi kualitas dan kuantitasnya itu lebih bertambah. Karena manusia itu ada 3. Yang pertama, manusia yang merugi. Manusia yang merugi itu adalah lamun ibadah poe ayeuna sarua jeung poe kamari. Keur bulan puasa urang getol salat nu 5 waktu. Ayeuna sarua getol keneh 5 waktu. Rugi, Pak. Tidak ada kemajuan dalam kualitas dan kuantitas. Keur bulan Ramadan mah maca Quran teh sapoe salamar sama. Ayeuna poe ieu salamar keneh. Rugi. Berbeda dengan orang yang untung. Yang untung itu adalah orang yang bernambah-nambah kualitas dan kuantitas. Mun kamari getol salat 5 waktu, ayeuna tambahan ku tahajud. Isukan istikharah, salat hajat dan lain sebagainya. Ada juga orang yang sangat celaka, yaitu orang yang kualitas dan kuantitas ibadahnya menurun. Kamari salat getol 5 waktu, ayeuna ngan subuh hungkul. Itu yang tidak bisa merawat Ramadan dan tidak mendapatkan Lailatul Qadar. Kan kita sudah paham bahwa di dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali, ciri-ciri malam Lailatul Qadar adalah suasana yang adem, angin lirih berhenti, awan beriringan mesra. Ini jangan dimaknai sebagai letterlock seperti itu. Suasana yang dingin, adem, angin lirih itu adalah suasana hati yang tidak bisa dibohongi. Orang yang ketika getol 10 hari terakhir di dalam Ramadan, karena 10 hari terakhir itu minan nar, bebas dari api neraka. Tojol ya 3 poe deka lebaran, aduh aing can meuli baju, ngulip hate teh. Maka orang tersebut batal tidak mendapatkan Lailatul Qadar. Galau. Yang perlu digalaukan itu, aduh orang can mayar zakat fitrah. Itu yang berhasil. Ketika kita sering sholat, lili kurang, bahkan mungkin setiap malam di bulan Ramadan kita itikaf, tapi menjelang lebaran masih memikirkan, alah aing can buka bakal yang lebaran, maka itu tidak mendapatkan Lailatul Qadar. Ya, banyak orang yang berpuasa hanya mendapatkan lapar dan haus saja, tidak memaknai puasa sebagai sebuah kesempatan untuk memperbaiki diri. Puasa ini jangan seperti yang saya akan tuturkan. Saat mentari belum sempurna hadir, engkau kenyang dengan segala kenikmatan sahur, gulai kambing, goreng sosis, sayur mayur yang layak, buah-buahan segar serta doa nawaitu sama godin, ditambah sholat subuh dan tadarus Quran dengan perut yang aman. Tapi lihatlah, di kolong jembatan sudut kota anak-anak meringis kedinginan. Alas kakinya loreng seperti baju tentara. Mereka kelaparan sejak 4 hari tidak menemukan sebutir nasi pun. Orang-orang lalu lalang ke pasar, tak ada yang melirik mereka. Adzan subuh kalah oleh dengus perut mereka. Siang menjelang maghrib, kau asik dikir di YouTube, membaca sholawat di Instagram, beribadah di Facebook, seraya memamerkan makanan persiapan buka puasa, lapar tidak terasa, kemudian dipoto-foto makanan untuk berbuka puasa. Tetapi tengoklah,
Perut orang-orang miskin di dalamnya ada cacing berdansa caca-caca, menantikan setik doa dalam sebutir rasa. Mereka mencoba menaklukkan siang serasa berabad-abad lamanya. Penantian tak berujung, angin gemetar dempas suara tangis usus. Menjelang maghrib, ngabuburit bersama rekan-rekan kerja, reuni jeung sajabana. Sudah kau siapkan kolak pisang, jus jambu, es teler, sate padang, dan nasi lewat. Nikmat benar puasamu. Sempurna ibadah tiada tara. Lapar seharian terbayar dengan indahnya adzan maghrib. Begitu merdes semerdu imanmu. Tetapi jangan dulu bunga. Kau bisa menyaksikan pengemis berjejer di halaman Masjid Agung. Diusir Satpol PP. Hendak menikmati sepotong roti atau sedekah orang-orang kaya yang tak tercapai. Perut mereka liar dan berlomba menghentikan adzan dengan tatap mata yang kosong. Memerah angin senja menusuk jantung maghrib. Malam hari kau asik zikir dalam kesunyian. Salat tarawih dan tasbih tak ada yang menghalangi tidur nyenyakmu. Karena perutmu kenyang, ibadah tenang, malaikat pun ikut terbang. Tapi la'alakum tattaqun tidak pernah kau dapatkan. Di dalam puasa ini hanya satu, la'alakum tattaqun, supaya kamu bertakwa. Kita maknai saja la'alakum tattaqun, supaya orang-orang bertakwa itu adalah la'alakum tattaqun, supaya maraneh jadi jelema bager. La'alakum tattaqun, supaya maraneh jadi jelema henteu gede ambek saeutik-eutik kancing coplok. La'alakum tattaqun, supaya maneh jadi jelema nu berehan, barang bere, komo masih keur dibangun kieu mah gede pahalana. La'alakum tattaqun, supaya maneh alaku jeung tatangga. Ulah pasea wae jeung tetangga teh. La'alakum tattaqun, supaya maneh bageur, cager, sehat, batin, teu gede ambek. La'alakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Puasa kita yang hampa. Kenapa puasa kita hanya hasilnya lapar dan haus saja? Karena kita tidak memaknai Ramadan sebagai sebuah kebutuhan, tapi hanya kewajiban. Orang merasa puasa wajib deh. Tidak hanya itu. Banyak orang yang merasa menjalankan ibadah puasa mengukur lapar, haus, dan membatalkan puasa bapak mengukur dahar yang minum. Ngomongkan batur tengah batalkan puasa. Fitnah tengah batalkan puasa. Gelut minum arak tapi yang membatalkan pahala puasa itu betul. Dan membatalkan puasa madahar minum tapi yang membatalkan pahala loba ngomongkan batur teh itu mah gitu. Kemudian minum-minuman arak dan sebagainya. Tidak. Allahu Akbar. Di dalam sebuah keterangan Rasulullah menyatakan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Barang siapa yang melaksanakan ibadah puasa atau mendirikan sholat di bulan Ramadan di malam hari, ia akan dimaafkan dosa-dosanya, baik yang akan datang maupun yang sudah. Tetapi ada orang yang tidak dimaafkan di bulan Ramadan. Yang pertama adalah orang yang kecanduan minum minuman arak. Pagi minum arak, siang minum arak, malam minum arak. Meskipun puasa, sodako, rajin, orang itu tidak dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian orang yang dengki terhadap orang-orang yang beriman, sirik ini tekau batur nyali beunghar sirik, tekau batur senang susah orang. Kemudian orang-orang yang memutuskan silaturahmi,
Itu yang membuat pahala puasa kita batal dan tidak mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang durhaka kepada orang tuanya. Sebelum masuk Ramadan, biasanya kita sungkeman. Apabila orang tua kita masih ada, maka sungkemlah kepada mereka sebelum puasa. Apabila orang tua kita sudah tidak ada, maka rangkullah dengan doa. Sebab doa akan merangkul segala-galanya. Diriwayatkan ada seorang sahabat Nabi bertanya, "Ya Rasulullah, saya sudah lama beribadah kepada Allah. Tapi saya ingin melihat sekali Gusti dengan wajah Allah. Saya sholat rajin, zakat kosong, puasa qadha. Saya ingin melihat wajah Allah ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah dengan santai menjawab, "Kalau kamu ingin melihat Allah, lihatlah wajah ibumu. Ketika ibumu tersenyum karena kelakuanmu rajin sholat, maka saat itu Allah sedang tersenyum di dalam bibir ibumu. Lihatlah wajah ibumu. Kalau ibumu sedang tersenyum karena melihat kamu kelakuannya baik, bagus, meremeh, kebatur, maka saat itu Allah sedang tersenyum kepadamu. Ridallahi birrul walidain. Ridho Allah ayat di ridho orang tua kita. Sutullahi bisuti walidain. Kebencian Allah ada di dalam kebencian orang tua kita. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana saat kecil kita dipangku oleh ibu kita, nang anak raja. Kita begitu dibesarkan oleh mereka. Pernahkah kita mangku ibu kita pada saat kita sakit, pada saat ibu kita sakit? Kemudian kita bisa berjalan, dijaganya kita. Bisi labu. Orang tua kita sering mempermisikan dirinya, mempermalukan dirinya demi anak. Pada saat orang tua, pernahkah kita menyuapi mereka? Ibu yang selalu berdoa setiap malam, ya Allah, mudah-mudahan pun anak dia dengan jalan soleh, jalan baru. Kemudian sudah besar kita menjadi orang yang durhaka. Na'udzubillahi min dzalik. Bapak yang melindungi kita setiap saat, mempermalukan diri, bahkan tidak pernah malu kalau harus pinjam uang pada tetangga kita harus sekolah. Kita ini hidup dari orang tua, meskipun kita sudah menjadi orang tua. Maka kesempatan yang baik di bulan Ramadan adalah meminta maaf kepada orang tua. Meminta maaf sepenuh-penuhnya dan tidak pernah mengulangi lagi. Barakallahu fiikum. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallah bukratan wa asila ahmaduhu wa ashkuruhu ma aula nabihi min jazil fadlil wal in'ami wassalam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadaqatan tunjina minan nari wa tudkhilana min zumratis muttaqin
wal muhsinina fil jannati wa lahum fiha rahmah wa ridwanuh. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad habibihi fid dunya wal akhirati wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa ala millatih. Wa qala ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana waj'alna minal faizin waj'alna baldatana hadi baldan Indonesia aminatan mutmainatan ruhiyatan wa saira biladil muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum wazkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa dzikrullahi akbar. Astagfirullahaladzim li wa lakum.